Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi perubahan sosial. Nah, kita ketahui individu itu selalu berada dalam masyarakat dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial selalu bersifat dinamis. Apa artinya? Artinya adalah masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Nah, namun tidak semua masyarakat di sini berada dalam kondisi yang dinamis. Karena di sini ada masyarakat yang masih bersifat statis, yaitu tidak mengikuti perkembangan sosial. Seperti pada masyarakat Tengger, suku anak dalam di Jambi, masyarakat Samin, suku Baduy, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam perkembangannya, para sosiolog itu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai perubahan sosial. Nah, di sini ada beberapa definisi perubahan sosial yang Ibu ambil. Yang pertama yaitu menurut McIver tahun 1961 bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Yang kedua, Selo Sumarjan tahun 1928 bahwa perubahan sosial itu sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dari sikap, nilai, dan pola perilaku di dalam kelompok pada masyarakat itu. Yang ketiga, menurut Harper, tahun 1989, bahwa perubahan sosial itu diartikan sebagai perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Menurutnya, perubahan itu mengandung beberapa perubahan struktur sosial, yaitu sebagai berikut. Yang A, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia. Ini misalnya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Nah, tetapi sekarang banyak dijumpai perempuan-perempuan yang bekerja bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, hal ini terjadi karena perubahan peran dan fungsi perempuan di dalam masyarakat, bahwa adanya emansipasi itu membuat perempuan itu sejajar dengan pria tanpa dibeda-bedakan lagi. Nah, yang B, perubahan dalam cara berhubungan antar bagian struktur sosial. Misalnya pada masa lalu dalam kantor pemerintah menggunakan tenaga manusia, tetapi saat ini sudah dikenal layanan yang lebih modern, menggunakan sistem online. Yang C, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur yang berkaitan dengan apa yang terjadi dilakukan masyarakat, dan bagaimana melakukannya. Nah, seperti contohnya adalah pada zaman dulu keluarga menjadi sarana pendidikan tingkah laku atau sikap dan ilmu pengetahuan lainnya bagi anak. Namun saat ini sudah dikenal sekolah sebagai media memperoleh pendidikan, baik itu tingkah laku maupun mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada intinya perubahan sosial itu ada suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Di sini terjadinya perubahan sosial dapat diketahui melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang stagnan atau diam di tempat, karena setiap itu pasti mengalami perubahan, baik itu secara cepat maupun secara lambat. Yang kedua, perubahan terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasikan di bidang kebendaan atau spiritual saja. Jadi perubahan terjadi itu melihat dari sudut pandang dari bidang-bidang lain, dari beberapa bidang, bukan hanya satu saja. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan
terjadi disorganisasi yang bersifat sementara dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Nah, ciri-ciri di atas itu menunjukkan bahwa perubahan sosial itu dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Apa sih contohnya? Nah, salah satu contohnya adalah fenomena kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Kita ketahui di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Buddha, kelima Hindu, dan keenam Konghucu. Nah, di mana keenam agama itu di sini rukun dan tidak terjadi perpecah belahan. Nah, perubahan sosial tidak selalu bersifat kebenaran saja, tetapi di sini menyangkut pada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu, perubahan sosial itu tidak selalu bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Nah, oleh karena itu, di sini harus hati-hati terhadap mengikuti perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Nah, di sini kita harus memahami setiap fenomena-fenomena perubahan di masyarakat. Oke, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai definisi perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.